Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan cendekia semua. Selamat datang di channel kami, Cendekia Salim Mulia, dan hari ini kita kedatangan salah satu tamu, Mas Wahyu Setio Kuntoro, sebagai program director dari kegiatan Ramadan untuk Cendekia Salim Mulia. Dan kita juga bakal berbincang-bincang gitu ya, mengupas strategi gimana sih supaya kita bisa level up your game with social productivity. Gitu. Jadi buat teman-teman sekalian, stay tune. Kalau misalnya mau menyiapkan alat tulis, silahkan disiapkan gitu ya, supaya bisa memetik manfaat dari talk show kita hari ini. Oke, Mas Wahyu, Iya boleh nih. kita kenalan dulu Mas? Boleh banget boleh banget. Oke, nah kalau misalnya saya catat di sini gitu ya, Mas Wahyu ini adalah seorang mahasiswa S2 di Teknik Lingkungan ITB. Dia juga sebagai awardee ya, sebagai awardee LPDP 2021. Kemudian sebagai founder dari Lentera Sagara dan juga sekarang aktif di kegiatan sosial bersama Cendekia Salim Mulia. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu Mas Wahyu terkait studinya sekarang seperti apa di ITB? Boleh silakan. Oke, terima kasih Mas Piyu. Jadi kesibukan saya sekarang ya benar ya, Ya. saya sedang menempuh studi S2 ya Hmm. di Teknik Lingkungan ITB. Dan sekarang sudah menginjak jenjang ini ya semester 2 nih. Semester 2. Iya betul. Waduh. Oke, oke. Nah, menarik sih kalau saya nggak salah tuh Mas Wahyu kan S1-nya tuh oceanografi ya. Iya betul betul. Kenapa tuh bisa jadi ke teknik lingkungan? Sekarang lagi mau meneliti apa sih kalau boleh tahu? Jadi sebenarnya ini cukup menarik ya, cukup unik menurut Ah, saya gitu ya. Di mana saya ada menemukan ketertarikan di isu lingkungan ya, terutama mhm. di pesisir. Hmm. Jadi makanya mungkin karena ada interest di sana gitu ya, akhirnya saya memutuskan untuk melanjutkan studi saya di teknik Oke, lingkungan. jadi lebih ke ngangkat pesisirnya tadi dari Iya, oceanografi dan mengangkat isu-isu lingkungan ya di daerah pesisir. iya semoga seperti Oke, itu. dan menariknya lagi, Mas Wahyu ini salah satu founder suatu kegiatan di kampung halamannya ya, betul? Iya betul, ada di Di Magelang di Mas, di Magelang ya. Magelang betul. Jadi salah satu founder dari Lentera Sagara. Nah, kalau boleh tahu Lentera Sagara tuh fokus di bidang apa dan apa sih yang ingin Lentera Sagara berikan gitu dampak bagi masyarakat di Magelang? Oh ya, jadi, pada dasarnya ya Mas, Mhm. si Lentera Sagara sendiri ketika awal pertama kali terbentuk gitu ya, Mhm. itu kita ingin men-solve tentang problem di masalah pendidikan. Karena ada kondisi pandemi dan ada suatu kebijakan tentang kegiatan belajar mengajar daring ya, Ya. di mana di desa saya tidak bisa, apa ya, mungkin mengikuti seperti yang ada di sini ya, di kota gitu ya. Ya. Di sana masih banyak permasalahan sehingga kita berusaha untuk mencoba mewujudkan atau mencari solusi ya dari Betul. permasalahan itu, dan akhirnya lah terbentuk namanya Rumah Belajar Fahima Ilmi. Mhm, mhm. Itu ada berkat dari campaign berbagi sinyal dari Lentera Sagara. Hmm. Kita memberikan tadi ya sumbangan atau donasi berupa wifi gratis Wifi gratis. dan driver Oke. juga ya handphone Oh, gitu. dan Jadi di sana bisa device-nya juga ya? memfasilitasi anak-anak yang membutuhkan sebenarnya kurang Ya, lebih seperti itu di sana. memudahkan akses mereka untuk mendapatkan ilmu ya, Betul karena betul. selama COVID-19 kan keterbatasan untuk kegiatan belajar mengajar secara tatap muka gitu ya. Dan betul sangat menjadi apa ya, tantangan mungkin buat orang tua karena Hmm, kan seperti yang kita tahu gitu ya, iya sangat ya. memakan kuota, device kadang tidak mendukung Betul gitu betul ya. betul. Ya betul Nah, sekali. oke. Jadi berawal dari inisiatif yang mungkin menurut kita sangat umum gitu ya, sangat bisa kita tangkap, tapi Lentera Segara mampu untuk masuk ke dalam permasalahan itu dan mencoba untuk men-solve itu, bahkan bisa sampai tadi apa, rumah apa sorry? Iya, jadi berkolaborasi dengan Rumah Belajar Fahima Ilmi. Jadi di Mhm. sana dikelola sama anak pemuda mungkin ya, pemuda di Oke, di jadi sana gitu ya. berkolaborasi Betul, seperti untuk itu. dampaknya bisa lebih besar. Betul betul.
Oke, menarik sekali gitu ya kalau tadi kita lihat, bagaimana perjalanan Mas Wahyu gitu ya. Eee, nah, kalau boleh tahu nih Mas, Iya, Mas Wahyu itu kan memiliki banyak peran gitu ya. Dalam artian kalau kita tadi, mengulas kembali sebagai mahasiswa S2 di Teknik Lingkungan ITB. Kemudian kalau nggak salah jadi lurah LPDP juga ya? iya, alhamdulillah diberi amanah ya sama Heeh. teman-teman untuk mungkin jadi perwakilan ya teman-teman ORD LPDP di ITB Oh, seperti itu. oke. Nah, jadi lurah juga. Jadi kan mengkoordinir orang-orang pinter juga tuh ya di ITB. Nah, terus juga sebagai penggiat sosial gitu ya, aktivis sosial, bahkan sebagai founder di Lentera Segara. Dan sekarang sebagai program director nih di Cendekia Salim Mulia. Kalau boleh tahu, emang nggak kehabisan waktu gitu Mas? Ada me time-nya gitu atau misalnya eh bagaimana sih bisa mengatur peran itu semua gitu? Iya. Jelas ya kalau kita berbicara masalah waktu ya Mas. Mhm. Rasanya mah kita semua sama ya. Ya, betul Punya sih. waktu 24 24 jam. jam ya. Betul betul Kalau dalam betul. satu minggu berarti 7 kali 24 jam sama Mhm. gitu ya. Mhm mhm. Mungkin yang bisa menjadi apa ya, siasat kali Mhm ya, mhm. yang saya gunakan gitu ya. Itu adalah, saya sering mengklasterkan ya Mas. Mhm mhm. Mengklasterkan berdasarkan Mengelompokkan iya, gitu ya? mengkelompokkan, betul Mhm. betul. Mengelompokkan berdasarkan tanggung jawab, Tanggung jawab, betul. oke. Ya, karena dengan clustering itu, Mhm mhm. saya jadi bisa memprioritaskan mana kegiatan yang harus saya laksanakan pada waktu itu gitu ya. Mhm. Jadi, spare waktunya jadi lebih jelas gitu ya. Oke Sehingga oke. mungkin untuk apa ya, hal-hal yang sifatnya tidak penting gitu ya, Mhm itu mhm. mungkin bisa dikesampingkan untuk mendahulukan hal-hal yang sifatnya lebih prioritas tadi, Mas. Ya, Itu betul. cukup membantu saya gitu ya, Mhm untuk mhm. me-manage waktu saya di tengah kesibukan akademik gitu ya, Ya kegiatan-kegiatan di luar dari akademik gitu ya. ya. Dan mungkin tadi ya bisa dibilang, ya alhamdulillah masih bisa ini ya, me time gitu ya, masih ada Masih waktu ada juga iya ya gitu ya. waktu ya untuk me Betul, time. itu mungkin strategi yang Oke. biasa saya pakai sih, Mas. Ya ya. Jadi buat teman-teman gitu ya, ada tips nih dari Mas Wahyu untuk yang ingin apalagi di masa muda gitu kan, Iya, pengen explore semua kegiatan gitu, pengen betul betul aktif betul. juga, pengen punya skill A, B, C gitu ya. Kemudian pengen, nilainya bagus juga di kuliah gitu ya. Nah memang salah satu part yang memang harus dicoba gitu ya, kadang kita udah tahu gitu kayak, oh ada yang namanya Eisenhower ya, Iya iya iya. Eisenhower, Matrix gitu ya, cuman kalau nggak dicoba buat apa? Jadi Betul betul. ayo gitu ya, harus harus dicoba nih tips dari Mas Wahyu itu. Jadi, mulai mengklasifikasikan atau mengelompokkan prioritas teman-teman supaya semua peran bisa dijalankan dengan baik, kayak gitu. Oke nih Mas Wahyu. Nah, Mas Wahyu, har kan kalau misalnya kita melihat kalender nih, Iya. kita nih udah memasuki bulan Ramadan Mas Wahyu. Iya ya, nggak kerasa ya, Nggak Mas. kerasa kan? Iya, tiba-tiba udah Ramadan Nah, aja ya. kalau boleh tahu nih Mas, sebagai seorang yang punya kesibukan yang cukup banyak nih ya, bagaimana sih Mas Wahyu memaknai bulan Ramadan itu? Karena kan gini, kalau misalnya kita sedikit flashback di 2 tahun kemarin gitu ya, Iya iya, betul betul. kan ulang tahun kedua ya, Covid udah ulang tahun ya. Betul ya, bulan Maret ini ya Ya, kebetulan ya bulan dan Maret oh ini. iya betul. Nah, itu kan banyak banget kegiatan-kegiatan yang jatuhnya itu mendorong kita untuk menjadi seseorang yang lebih individualis gitu ya, Ya, secara setuju nggak setuju Mas, langsung setuju. gitu. Heeh. Karena hal itu sangat terasa sih untuk saya yang mungkin aktivitasnya adalah bekerja dan kondisi tersebut membuat saya menjadi lebih individualis gitu Iya ya, iya iya. menjadi lebih apa-apa diarahkan untuk bisa mengerjakan itu sendiri gitu. Iya iya, Bahkan betul betul. kalau misalnya ada satu waktu aja, misalnya ada 15 menit yang itu tuh untuk meeting aja gitu, meeting online. Itu kerasanya happy banget gitu, bisa jadi wah semangat, jadi happy Iya iya. banget gitu. Nah itu kan dampak-dampak dari COVID-19 kemarin kan ya. Iya, betul betul. Nah kalau sekarang kan kondisinya udah mulai melonggar nih Mas gitu. Nah ada pemaknaan lain gak sih Mas dari Mas Wahyu terkait bulan Ramadan tahun ini? Ya,
Betul ya, yang udah disampaikan sama Mas Piu ya tadi ya, kondisi kita mungkin bisa dibilang selama 2 tahun nih, Ya, kita ngerasa terkungkung ya. terkungkung. Rasanya mah kita sebagai makhluk, yang Sosial. katanya mah ada manusia itu sebagai makhluk sosial Makhluk ya. sosial. Pasti ada suatu hal yang meronta ya di dalam diri, Hmm. keinginan untuk bersosialisasi gitu ya, secara langsung gitu ya. Ya mungkin dengan teknologi itu bisa terfasilitasi sebenarnya ya Mas. Ya. Tapi mungkin secara emosional, karena kita kan manusia ya gitu ya, nggak bisa apa ya, ada sesuatu yang mungkin nggak didapatkan ya ketika kita memanfaatkan teknologi itu ya, kemudahan Betul. teknologi yang begitu pesat ya, apalagi di akselerasi digitalisasi di pandemi ini ya. Ya. Nah terus di apa ya, di tak terasa juga gitu ya, tiba-tiba kita udah menginjak bulan puasa ketiga ya rasanya ya kalau dihitung-hitung ya Mas. Dari COVID ya. Iya, Ya, bulan puasa ketiga yang rasanya itu kita setiap hari bangun di meja kerja kita ya, buka laptop, meeting, ngerjain, selesai gitu ya. Ya, Berulang dan nggak terasa udah hampir mau 2 tahun gitu melakukan 2 hal yang tahun. seperti itu. Buka laptop. Hi guys, can you see my screen? Betul. Ya. Itu rasanya cukup ini ya, cukup apa ya, menekan batin kita mungkin ya. Dan ini yang cukup menarik nih mungkin biar apa ya, tadi kan kita ngerasa bahwa bulan puasa sebelumnya tuh kayak rasanya lewat begitu aja ya Mas. Betul. Dan mungkin mumpung nih masih di mau awal puasa ya, awal puasa. rasanya mah sayang ya kalau kita mengulangi hal yang sama gitu ya. Betul. Nah makanya mungkin apa ya Mas, ajakan kali ya, Mm. pemaknaan mungkin dari versi saya ya, Yap. untuk menyambut Ramadan ini gitu ya, dimana kan tadi kata Mas Piu ya, udah mulai ada pelonggaran nih gitu ya. Kan itu jadi hawa segar ya buat Yap. kita yang ingin lekas berinteraksi, bersosialisasi gitu ya. Dengan teman, dengan keluarga Betul gitu kan. sekali. Betul. Iya. Nah dari sana kita bisa lihat ya gitu ya bahwa mungkin apa ya, kadang kita merasa bahwa kita bisa ya kita hidup sendiri gitu ya. Tadi ya kita melaksanakan aktivitas sendiri gitu ya. Rasanya dengan teknologi semua terbantu ya rasanya ya. Yap, Tapi betul. kayak coba deh apa ya, coba ditanya di dalam diri gitu ya. Kangen gak sih gitu ya, momen-momen tuh sebelum kita pandemi ya. Ya. Kita bisa dengan mudahnya bersosialisasi dengan teman kita, bertemu dengan keluarga kita gitu ya. Waduh, kangen banget sih. Iya kayak Benar-benar. kalau kita bayangin ya Mas, Bisa rasanya itu mudik gitu kan. iya bener-bener. Jadi kan berarti ada sesuatu pemaknaan dalam jiwa ya untuk Betul. menyambut Ramadan tadi gitu ya, untuk semakin meningkatkan curious kita ya, Ya. tentang tadi ya, bersosialisasi tadi ya. Jadi rasanya penting nih gitu ya kita siapin nih di momen Ramadan ini, karena tadi ya jangan sampailah momen Ramadan ini hanya kita berbangga atau bukan berbangga ya, itu bagus ya. Maksudnya kita cuma fokus pada dimensi spiritual nih Mas. Oh, Tapi oke. kita mengesampingkan dimensi sosial Sosialnya yang juga, seharusnya ya. itu bisa berdampingan Mas. Oke. Seperti itu. Gitu mungkin Mas. Ya, menarik sih tadi yang Mas Wahyu sampaikan ya. Jadi gimana caranya supaya Ramadan tahun ini itu impact-nya itu bukan hanya ke diri kita aja gitu kan. Ya. Tapi impact-nya itu bisa terasa dengan lingkungan oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita gitu kan. Dan kalau kita lihat kondisi sekarang gitu memang masih banyak gitu ya sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan Betul. sebagai seorang cendekia mungkin ya, Iya. dimana kita punya sadar tidak sadar kita punya potensi yang lebih, potensi yang bisa kita manfaatkan, dan saat kita bisa memanfaatkan itu untuk kebaikan orang bersama, nah disitulah mungkin titik kecendekiawan seorang manusia Betul. itu betul sekali. lahir Ya, gitu kan. Itu poinnya Mas sebenarnya. Oke, ya. Sangat luar biasa ya sebenarnya. Betul. Nah, berarti Ramadan tahun ini tuh harus spesial banget nih Mas Wahyu nih. Ya. Tentu ya. Jadi mungkin bukan hanya Ramadan ini, harapannya bukan cuma hanya Ramadan tahun ini ya. Oke. Tapi ya. kita mulai dari Ramadan tahun ini dan Mulai harapannya dari bisa tahun terus kita tingkatkan nih Bisa di terus Ramadan-Ramadan kita selanjutnya ya. Oke. Gitu. Jadi nggak memulai dari nol kembali Mas. Seperti itu. Ya. Dan sebenarnya gini sih, saya ingin apa ya? Ini mungkin salah satu project juga ya, kayak saya ingin nyoba nih di tahun di Ramadan tahun ini tuh bisa menjadi seorang yang
istilahnya apa ya? Lebih terbuka dengan kondisi atau lingkungan di sekitar saya Hmm. gitu. Jadi saya ingin men-challenge diri saya supaya bisa lebih aktif gitu ya Iya, iya, dalam iya. bersilaturahim gitu ya. Kayak ngasih hadiah ke teman-teman saya yang mungkin belum pernah ketemu kembali gitu ya. Jadi memperbaiki tali silaturahim kayak gitu. Terus juga mungkin apa ya? Menjadi seseorang yang lebih lebih ekstrovert mungkin ya. Iya, iya, iya. Jadi saya pengen coba men-challenge itu sih Oh, sebenarnya. Jadi pengen pengen lebih banyak sharing dengan orang-orang lain gitu. Oke. luar biasa nih. Ya, Mas. pengen kayak Mas Wahyu lah pokoknya intinya. Jadi Bisa lebih soalnya aja. kayaknya apa ya? Ya dapat benefitnya tuh kan bisa lebih banyak dapat teman gitu kan. Betul, betul. Circle kita meluas apalagi di usia-usia quarter life crisis itu di mana circle pertemanan kita makin menyempit ya kan. Iya, itu kerasa banget ya, Mas. Kerasa banget tuh. Mau main tuh Wah, iya. sama siapa gitu ya. Nah, itu sih sebenarnya apa ya? Salah satu ini mungkin ya. Manfaat dari produktif secara sosial. Nah, ngomongin produktif secara sosial gitu ya. Iya, iya. Mas Wahyu ada strategi nggak ya? Atau gimana sih kita untuk bisa lebih produktif secara sosial kayak gitu? Hmm. Karena kan kalau tadi saya dengar ceritanya Mas Wahyu kayak banyak banget gitu benefitnya. Dan tidak mengganggu justru. Tidak mengganggu ke karirnya Mas Wahyu, pendidikannya Mas Wahyu gitu. Jadi masih balance gitu. Nah itu ada strateginya nggak Mas? Tentu ada ya, mungkin ini bisa sedikit saya sharingkan kali ya. Hmm. Semoga aja bisa dipakai ya, bisa Ya, diikuti juga sama teman-teman kawan cendekia ya. kawan Zenikia, Kawan cendekia yang ada betul. di seluruh Indonesia, bahkan Betul, mungkin soalnya dunia seluruh nih. dunia. Betul. Oke, jadi gini deh Mas, mungkin kadang kita suka berpikir bahwa Hmm. gimana sih caranya ya, kita suka bingung ya, Hmm. terlalu berpikir ke arah teknis ya, Oh ya, yang sifatnya tuh kadang tactical. iya teknikal, yang kadang tuh kita akhirnya terbentur pada suatu kondisi tertentu. Entah itu sulit, Iya, entah itu betul. keterbatasan gitu ya. Akhirnya kita kayak, aduh lah nggak usah lah ya, Ya, gini-gini aja lah gitu ya. betul betul. Nah mungkin sebelum kita mulai ke sana ya, mungkin coba deh lihat, tanya ke dalam diri sendiri dulu kali ya. Kalau ini cukup menarik tadi yang disampaikan sama Mas Piyu ya, tentang makna cendekia sendiri yang harusnya ternyata itu tuh bukan cuma untuk segmen orang-orang tertentu aja ya, Hmm. tapi ternyata kita semua tuh bisa loh jadi cendekia itu gitu ya. Oke. Ketika kita bisa melihat potensi yang ada di dalam diri kita gitu ya. Ketika kita bisa menggunakan potensi yang diberikan kepada kita gitu ya, untuk hal-hal yang bisa bermanfaat, apalagi untuk bermanfaat orang lain ya, bukan Betul, hanya untuk diri betul. sendiri gitu ya. Nah, mulai deh dari sana gitu ya. Ketika kita memasukkan apa ya? Mungkin ketika kita gimana? Bayangin aja ya, kita bayangin di suatu posisi tertentu gitu ya. Yap. Kan akhirnya mungkin kemanusiaan kita akan tergerak ya. Ya. Oh iya, rasanya gini ya gitu ya. Kan akhirnya mungkin itu step awal kita untuk memahami diri kita ya. Nah, dari sana coba deh setelah tahu nih teman-teman teh butuh atau punya apa ya, semacam entah itu ketertarikan ya, kegelisahan atau Ya. apapun gitu ya yang selama ini teman-teman cari gitu ya. Coba deh luruskan niat untuk tadi ya, untuk bukan hanya diri sendiri gitu ya. Ya. Tapi gimana sih itu bisa berdampak kepada orang lain gitu Ya. ya. Atau mungkin itu bisa bermanfaat kepada orang lain gitu ya. Nah itu deh, pertama kita mungkin dari niat tadi kan akhirnya terbentuk suatu goals ya, suatu Ya, tujuan gitu ya. Betul. Akhirnya kita jadi lebih terarah ya, dan nggak kita hanya jalan tuh jelas gitu ya, seperti itu. Ya. Terus yang kedua nih Mas, Apa yang tuh? mungkin sering banget ya, mungkin diri saya juga perlu masih ini ya, sering lupa juga gitu ya. Ya. Tentang Gimana makna tuh? bersyukur Mas. Makna bersyukur. Iya, makna Oke. bersyukur gitu ya, dimana apa ya, itu menurut saya sangat luar biasa ya Mas, ketika misal kadang kita tuh sering terjebak dalam suatu masalah ya. Ya. Karena tuh kita sering apa ya, aduh kok yang lain udah gini ya gitu ya, Ya. yang lain seperti ini gitu ya, Siap. kok harusnya Beli kayak gini A, gitu. beli B Iya, gitu betul ya, betul gitu ya. Dan tapi coba deh tanya ke dalam diri kita gitu ya, apa sih yang udah didapat sama kita gitu ya. Ya mungkin bisa duduk di, atau bisa teman-teman bisa bersekolah sampai perguruan tinggi ya, Ya. itu udah sangat
nikmat yang sangat luar biasa juga ya. Betul, betul, Mungkin banyak juga ya teman-teman kita yang nggak bisa punya kesempatan yang sama. betul. Kan itu ya sebenarnya ya, seperti Mm, itu gitu ya. Dimana kita tadi yang mensyukuri segala apapun yang ada diberikan kepada kita. Dan tadi juga kalau balikin ke makna cendekia tadi, mm, coba deh kita syukuri ya potensi yang udah diberikan kepada kita ya, tangan, pikiran, ya. tenaga ya. Mm. Kok sayang ya kalau misal itu tuh cuma dipakai untuk apa ya? Manfaat diri sendiri ya. Kebermanfaatannya hanya terbatas pada Iya, diri betul sendiri betul ya. betul. Heeh. Jadi apa ya? Begitu potensi yang luar biasa yang dititipkan oleh Allah ya, oleh Ya. Tuhan gitu ya kepada kita, tapi justru kita nggak mempergunakan itu Mm, mm, sebagaimana seharusnya gitu ya. mm. Nah seperti itu, yaitu mungkin kita ya coba kita renungkan di dalam hati kita masing-masing gitu ya. Seperti Oke, itu. oke. Terus tadi ya setelah habis dari niat, kita coba mensyukuri ya segala apapun yang kita Mm. terima, kita punya ya segala apapun kondisinya gitu ya. Ya. Terus yang ketiga itu adalah coba deh kita yang awalnya mungkin dari kondisi pandemi tadi kita sering sulit berkomunikasi dengan warga sekitar, dengan teman-teman kita ya secara langsung. Coba deh di momen Ramadan ini mulai buka nih keran silaturahmi itu gitu ya. Mm, Kita coba buka si keran komunikasi tadi gitu ya. Sehingga mungkin ada suatu level yang berbeda juga ya di Ramadan tahun ini, mm. di pasca pandemi ya, semoga aja udah segera menuju endemi gitu ya. Ya. Dan itu mungkin salah satu batu lompatan juga ya buat teman-teman gitu ya untuk memulai tadi ya, memulai produktivitas sosialnya seperti itu. Oke. Kan nggak mungkin rasanya kita mulai dari hal yang langsung besar gitu ya. Iya. Yang pasti dari hal terkecil dulu ya. Hal terkecil, Betul. hal yang paling bisa kita lakukan Iya, gitu iya ya. betul betul. Karena Mas. untuk ada salah satu teori yang menarik terkait perubahan gitu Mas. Mhm. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan suatu perubahan dalam diri kita, khususnya di momen Ramadan ini gitu Iya. ya. Tadi buat teman-teman yang mungkin punya masalah di komunikasi, di dalam bersosial gitu kan, itu justru bisa di-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan kecil dulu, Mas. Betul. Jadi kayak mulai membuat list pertanyaan nih kayak siapa ya teman-teman yang bisa aku ajak ngobrol gitu ya, Iya iya iya. atau siapa sih saudara-saudara yang mau aku kasih kado gitu. Hmm. Jadi itu adalah suatu pertanyaan-pertanyaan kecil tapi tidak membuat diri kita terancam gitu. Betul betul. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan suatu perubahan habits dalam hal berkomunikasi gitu ya, bersosialisasi gitu ya. Nah, bisa banget memanfaatkan momen Ramadan ini gitu ya, karena di momen Ramadan ini tuh semua hal yang bersifat sosial itu adalah sesuatu yang keren banget Iya, dan sesuatu betul. hal yang sudah umum gitu. Betul, It's betul. common vibes lah gitu. Jadi nggak usah malu-malu, nggak usah takut gitu ya untuk mengeluarkan tadi gitu ya, mengeluarkan sisi sosialnya gitu. Ah iya Karena ini iya. momen yang tepat gitu kan. Betul betul, setuju Mas, setuju. Gitu. Jadi bisa dimulai dengan silaturahmi gitu ya. Iya, betul. Oke, ada lagi nggak tuh Mas? Oh ya, yang terakhir nih, kan tadi Apa mungkin tuh? nyambung ya, bener ya, dengan apa ya, cerita tentang menulis hal-hal kecil ya, yang ingin kita lakukan ya. Hal-hal kecil yang tidak yang Itu tidak mungkin, mengancam kita ya. betul gitu. betul. Itu mungkin jadi tadi ya, tips keempat ya, strategi keempat gitu ya, untuk melengkapi 3 strategi sebelumnya gitu ya. Oke. Kita mulailah, kita buat misi kecil-kecil gitu ya. Apa sih yang pingin kita lakukan di Ramadan ini gitu ya? Selain aspek spiritual tadi ya. Betul. Karena kan Aspek mungkin, spiritual iya, penting ya, tetap betul. penting teman-teman. Jadi tanpa mengabaikan aspek spiritual, tapi Betul. kita juga bisa menebalkan dimensi sosialnya ya. Dimensi sosialnya Dengan juga. catat tadi ya, mulai berkomunikasi seperti itu. Atau mungkin saya mau memberi sembako ke abang yang jualan sayur di depan gang deh. Atau betul mungkin tuh. buka bersama sama penjaga SD nih. Wah, Jaga kan. SD gitu kan. Iya betul ya, kayaknya rasanya Sambil reuni gitu kan. betul. Jadi kayak ada makna sosial yang lebih ya Mas, yang Betul, bisa kita betul, peroleh ya. betul. Bukan hanya itu ya. Bukan hanya cuma sebatas say hello ke teman kita, Betul. tukar kabar gimana sekarang, gitu ya. Tapi ada hal yang lebih bisa dieksplor ya. Yap, betul. Seperti itu. Itu Dan- menarik sih. Jadi kayak mulai merencanakan kegiatan sosial atau social movement apapun ya yang Iya, betul, teman-teman betul. sukai itu di Ramadan tahun ini gitu kan. Betul sekali. Oke. Tadi banyak banget tuh contohnya tuh kayak bukber bareng teman SD gitu ya. Terus abis bukber bisa datang ke rumah penjaga SD gitu ya yang Iya,
Karena kan momen-momen SD tuh ya sangat apa ya, sangat sangat memorable ya, sangat sangat seru lah gitu. Iya, Jadi mungkin kita selain hanya mengenang keseruan itu, kita juga mungkin bisa berbagi keseruan betul betul. dengan orang-orang yang pernah hadir dalam hidup kita gitu ya, Iya iya iya. kayak tadi misalnya satpam SD yang mereka setiap saat menyapa kita gitu ya. Betul sekali. Gitu. Terus ada juga mungkin campaign-campaign kecil atau social movement kecil tuh kayak mulai mengajak teman-teman yang ada di circle kita gitu Betul. untuk tadi contohnya bagi sembako Mmm, gitu ya, iya iya iya. atau misalnya bukber bareng anak-anak yatim gitu ya. Itu juga seru tuh untuk dilakukan. Iya iya, betul betul. Jadi buat teman-teman gitu ya, jangan ragu untuk mengencourage diri kita dan ngajak teman-teman yang lainnya gitu ya Ah, iya betul. untuk melaksanakan atau melakukan social movement yang menurut teman-teman seru gitu. Betul sekali. Oke, Jadi kesannya nggak kaku ya, kadang nggak tuh kaku. ketika misal kita ngomongin hal seperti itu tuh, "Wih, apaan sih jadul banget ya?" Gitu ya. Tapi coba deh kita pakai perspektif kita ya sebagai Ya, anak muda, gimana caranya betul, tetap kegiatan itu bisa seru, tapi tanpa menghilangkan makna yang sebenarnya ya, seperti itu. betul, Dan betul kita juga banget. enjoy ya Kita juga melaksanakannya ya, enjoy betul betul. gitu. Jadi Mhm, kalau misalnya kayak apa ya? Maksudnya gini, kadang ada hal-hal yang secara sosial atau kegiatan itu sebenarnya bersifat sosial gitu ya. betul. Tapi secara manfaat itu banyak banget kita bisa dapetin untuk diri kita sendiri Ah, gitu. iya. Ya nggak sih? Iya iya iya, betul. Kayak Mhm, karena ada salah satu teori juga nih, teori psikologi. Jadi energi itu kan tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan ya kan. betul sekali. Nah, energi itu tuh harus dikonversi, Mas Wahyu. Jadi dari suatu sumber energi dikonversikan ke sesuatu hal gitu Mmm, ya. Nah, ternyata energi sosial itu adalah salah satu sumber energi yang bisa bikin kita fresh kembali, bisa bikin kita semangat lagi uh, gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nih kayak udah capek gitu ya, heeh, kerja gitu ya nanti di bulan Ramadan gitu ya, habis kerja, stres gitu ya, terus perut dicoba gitu ya, diuji gitu ya. Nah, jangan ragu untuk bisa stress relief-nya itu ke kegiatan-kegiatan sosial gitu. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada ya sumber-sumber lain kayak misalnya bisa olahraga, iya, betul betul. bisa spiritual Mmm, gitu ya. Nah, gitu. Oke. Oke nih Mas. Nah, thanks untuk Mas Wahyu yang udah bagi strateginya nih. Nah, cuman saya ingin tanya nih Mas. Sekarang kan Mas Wahyu itu sebagai program director ya dari CSM atau iya Cendekia Saling Mulia gitu. iya, di Nah Ramadan kalau ini ya, bener. ya di Ramadan tahun ini ya. Nah kalau boleh tahu campaign apa sih Mas yang akan dibawakan oleh Yayasan Cendekia Saling Mulia di Ramadan tahun ini? Oke, jadi ini ya, mungkin campaign ya, Yap. campaign yang coba dibawakan nih oleh CSM gitu ya, di Ramadan tahun ini gitu ya. Itu adalah namanya kita level up your game with social productivity. Oke, oke. Level up your game with your social productivity. Betul. Oke. Oke, sama Ini ya. keren Ini nih. Ini level up your game with social productivity. Betul sekali. Jadi gimana caranya bisa meningkatkan kapasitas diri Hmm, tapi justru dengan kegiatan-kegiatan produktif sosial kayak gitu ya. iya betul sekali, Mas. Wah. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih memang mengangkat social productivity Iya, atau kegiatan sosial sebagai tema Ramadan tahun ini? betul. Rasanya kalau gini ya, Mas, kalau kita ngomongin bulan Ramadan itu pasti identik dengan bulan latihan ya. Bulan latihan, bulan pembinaan. Iya, bulan pembinaan gitu ya. Makanya kita berusaha deh kita ningkatin level kita ya, Yap. level diri kita untuk mencapai versi terbaik kita ya, Ya. dengan memberikan atau mencoba mengajak Mm-mm. teman-teman di sekitar kita, keluarga Mm-mm. kita untuk berkegiatan sosial seperti itu. Lantas kenapa sih gitu ya? Kok harus seperti itu sih gitu ya? Ya. Mungkin ya tadi ya kita bicara tentang ini aja, kita coba lihat kondisi di sekitar kita aja sekarang gitu ya, Mas.
pernah nggak sih kita kepikiran kayak mungkin ini deh buat orang-orang atau kaum milenial nih yang apalagi pandemi ya, Ya, betul. yang kadang tuh kita tuh pengen eksis nggak sih? Maksudnya pengen Pengen eksis tuh dalam artian ada ada sesuatu hal yang menjadi identitas kita ya, mhm mhm. atau mungkin branding diri kita ya, Personal personal brand brand atau ya, digital betul. presence gitu Nah, ya. digital presence ya karena Mhm mungkin mhm. sekarang kebanyakan di digital ya. Betul. Tapi kadang kita bingung gitu ya, apa ya, tapi ingin ngelakuin A, B, C gitu ya. Tapi Pengen kok pengen digital presence, iya betul, pengen ada sesuatu yang di-share, tapi mager gitu ya. mager ya. Jadi Banyak banyak pengennya justru daripada iya betul, ngelakuinnya gitu. betul, betul. Maksudnya semua apa ya, kayaknya banyak ya dari kita yang Heeh, seperti itu ya. Pasti mhm. adalah dari sisi dalam diri kita yang Betul betul. seperti itu gitu ya. Itu yang pertama ya, Mas. Ya. Terus tadi ya, ketika kita berbicara tentang berkegiatan sosial sering identik dengan pamer kebaikan ya. Yang Mhm. rasanya kok aneh ya gitu ya. Mhm mhm. Apa ya? Kadang tuh ya bener ya, mungkin emang bener di kita gitu ya nggak boleh pamer ya. Betul. Nah, tapi gitu ya, mungkin yang ingin di-highlight di sini gitu ya sebenarnya apa sih yang perlu kita tadi ya kita lakukan gitu ya Hmm. untuk apa ya? Untuk berusaha menampilkan kebaikan gitu ya di umum gitu ya. Tapi tanpa tadi ya eee, bertujuan untuk pamer mungkin ya Mas, ria gitu ya. Ya Makanya ya. yang di-highlight di sini adalah apa ya, mmm, gimana caranya gitu ya, kita tuh bisa mengajak ke kebaikan gitu ya. Oke, Jadi jadi ke poin mengajaknya Mas. mengajaknya. Oke, Betul. jadi eh yang ingin di highlights atau misalnya teman-teman itu pengen berbuat kebaikan nih, tapi yang di-share itu bukan masalah value-nya Betul. yang didonasikan, bukan masalah barangnya yang diberikan gitu Iya kan. Tapi lebih ke arah kita menyebarluaskan channel kebaikan itu gitu ya. iya betul setuju banget. Pintu-pintu Betul, betul. kebaikan gitu kan. Lebih ke mengajak orang-orang, nih ada suatu kegiatan yang seru gitu Iya, kan. iya. Ayo Karena ikutan gitu. iya karena gini Mas, apa ya, kalau kita lihat ya Ah. di tren akhir-akhir ini ya, Mhm. kita sering lihat kayak dulu ya mungkin tren apa, data analis ya, Betul. data science, Mhm. data engineer gitu ya. Mhm. Itu cukup booming ya Betul. ketika di pandemi ya, di era Ya. pandemi gitu ya. Terus makin ke sini kita masuk di era apa, kripto ya, currency Cryptocurrency, betul. Terus rasanya kalau kita di terus tongkrongan nggak ngomongin tentang crypto, iya atau financial saham, freedom. kayaknya kita udah ini dari Goa nih saya kayak gitu ya. Dan Ketinggalan zaman ini. betul kan? Dan itu tuh Ya, ada apa ya? Ada yang namanya mungkin snowball effect ya Mas. snowball effect. Ketika ada suatu fenomena gitu ya, Ya, yang digerakkan oleh beberapa orang dan akhirnya bisa menyebar ke orang yang jadi tren lainnya. gitu Iya. ya. Nah harapannya saya juga pengen nih Mas di CSM ini juga bisa menjadi pionir untuk snowball effect ya Yap. di bidang sosial. Jadi Ya, bukan perkara kita seberapa atau banyaknya ya, ya, tapi lebih ke gimana sih kita bisa mengajak teman-teman untuk berbuat kebaikan nih. ya, ya. Kan itu hal yang biasanya kadang mungkin sering terlupakan ya ketika kita, wih ini ngepost ini kayak pamer nih, kadang suka gitu ya. Ya. Padahal bukan di sananya gitu ya, tapi lebih ke poin mengajaknya seperti itu. Karena kita juga nggak bisa ngejudge Hmm, niat seseorang ya. betul Jadi betul. Hmm, mungkin aja nih ada postingan gitu ya, ada konten yang di-share gitu ya, yang terkait suatu kebaikan ya, atau amal gitu ya. Kita nggak bisa ngejudge niatan seseorang kan gitu. betul betul. Bisa jadi tadi gitu poinnya adalah mungkin dia memang secara lurus gitu ya, secara niatnya Hmm, memang ridho lillahi ta'ala kan, bisa betul. jadi gitu. Iya iya. Jadi so don't judge people when they shared everything about good deeds ya gitu ya. Iya betul. Oke, menarik. Sama ini ya, ketika tadi ya mungkin kan orang tuh pasti punya level perasa yang berbeda-beda ya Mas, ketika melihat suatu fenomena gitu ya. Ya, Ada yang perlu harus dia merasakan baru dia tahu nih, ya. oh seperti Betul. ini ya feel-nya gitu ya. Hmm. Ada yang baru cuma dikasih cerita ya, Dikasih narasi narasi gitu ya. Itu udah kayak, ih kok kasihan sih gitu ya. Ya betul. Atau Udah mulai tergerak iya gitu. mulai tergerak gitu ya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Terus ada mungkin yang harus tadi juga ya, atau mungkin harus ya udahlah yang penting
oh ini teman saya nih yang ngajak, saya percaya nih sama teman saya gitu ya. Iya. Kan itu juga bisa dari sana juga ya seperti Hmm. itu. Tapi yang menjadi poin paling pentingnya itu tadi ya, bukan kasihannya tuh kayak kita tergerak untuk mengasihani itu dalam artian akhirnya memposisikan subjek ya, objek ya, itu sebagai yang paling menderita. Maksudnya paling menderita tuh kayak apa ya? Udah kasih terus gitu ya. Tapi justru malah harusnya tuh dengan itu gitu ya. Itu tuh bisa meningkatkan atau bisa tadi ya, memicu semangat mereka ya, mengempower mereka gitu ya, untuk keluar dari permasalahan yang mereka hadapi gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ya, ketika kita memberi itu hanya sebatas apa ya? Hanya sebatas menyelesaikan masalah di satu momen itu saja Iya, gitu betul. Dan harapannya mungkin ya pasti itu sangat ini ya, sangat berat ya. Ya. Tentu nggak hanya bicara masalah satu orang aja ya, tapi banyak orang dan banyak instansi dan sebagainya harus berkolaborasi ya. Ya harapannya mungkin CSM di tahun ini bisa memulai untuk menjadi pionir juga ya untuk Betul. masuk ke arah sana ya. Itu Betul. ya semua diamini sama teman-teman kawan cendikia deh. Ya, kawan cendekia ya. Iya betul. Gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan ya CSM di tahun ini bisa bareng-bareng dengan kawan cendekia semua gitu ya, untuk bisa lebih menjadi wadah gitu ya, menjadi tempat untuk kita sama-sama meningkatkan level up your game, jadi meningkatkan kapasitas diri kita Iya. dengan social productivity gitu ya. Jadi jangan malu Setuju. juga gitu. Karena ini adalah momen Ramadan. Maksudnya momen Ramadan itu adalah momen yang memang Allah berikan gitu ya kepada kita untuk bisa saling memberi, untuk bisa show your good deeds gitu kan. Betul. Jadi kalau misalnya di bulan-bulan yang lain gitu ya, kayak apa show up gitu ya, atau show off suatu kebaikan itu kan dirasa apa ya, kayak apa mungkin stereotipnya gitu kayak tabu gitu ya. Iya, benar. Nah itu kan padahal nggak seperti itu gitu. Nah apalagi sekarang di bulan Ramadan gitu. Di bulan Ramadan itu adalah bulan yang memang vibes-nya itu untuk berbagi gitu. Iya, berlomba-lomba dalam kebaikan ya tentunya Berlomba-lomba ya. dalam kebaikan gitu. Betul. Jadi sekarang adalah momen yang tepat untuk teman-teman semua bisa memulai gitu ya beraktivitas sosial gitu. Oke. Nah, mungkin boleh tahu nggak nih Mas rencana kegiatan kedepannya ada apa sih dari CSM? Penasaran ya, Mas? Boleh. Kayaknya ini teman-teman kawan cendikia juga Kawan penasaran cendekia juga nih juga dengan apa penasaran yang sih yang Dan kita mungkin rencanakan ya. bisa join juga ya Betul. bareng-bareng sama kita gitu. Nih, jadi di Ramadan ini ya, Ya. CSM gitu ngebuat suatu rangkaian kegiatan ya, kegiatan Ramadan gitu ya, yang berusaha juga untuk tadi ya memfasilitasi teman-teman gitu ya, untuk memulai apa ya, memulai pengalaman ya, journey gitu ya, Journey experience gitu ya di bidang sosial gitu ya. Ketika emang teman-teman masih terkendala dengan waktu gitu ya, terkendala dengan masalah ruang gitu ya, teman-teman bisa juga bekerja sama atau melibatkan pihak kedua atau pihak ketiga ya untuk ikut berpartisipasi dalam berkegiatan itu seperti itu. Tapi harapannya mah bisa itu ya, bisa berkontribusi langsung, kontribut ke masyarakat seperti itu kan ya. Nah, di Ramadan ini nih, Mas Piyu gitu ya. Jadi CSM gitu ya, itu membawa beberapa program ya. Itu ada pertama ya Mas, itu ada tentang talk show tentang ini, level up your game. Oke, jadi ini salah satu ininya ya, level up your game. Oke, next apa lagi tuh Mas? Yang kedua ada juga sama talk show tentang kita memaknai bukan malam ya, tadi ya, peristiwa Lailatul Qadar. Iya, Lailatul Qadar gitu ya. Itu dengan tema bahwa Lailatul Qadar itu puncak manusia mendekatkan diri pada Tuhan dan kemanusiaan. Nah, itu mungkin tema yang akan kita bawa ya Mas. Oke. Nanti jadi tunggu dulu, ini ya, tunggu di episode kita selanjutnya ya. Di episode selanjutnya, nanti kita bakal ketemu lagi ngebahas tentang kita bisa diskusi, diskusi Oke. lebih hangat gitu ya. Nah, itu untuk yang berbentuk talk show ya Mas. Tapi
sabar. Jadi teman-teman juga bisa ikut nih, nggak cuma bisa mendengarkan aja nih, tapi Ya. teman-teman juga bisa berkontribusi dalam kegiatan lainnya ya di Ya. kegiatan Ramadan ini. Mhm. Jadi ada pertama tentang 1443 takjil, Oke. berbagi takjil Berbagi dengan takjil, tema iftar sejumlah- gitu iya, ya iftar, kepada gitu. eh, kepada siapa nih? Kepada Kepada orang-orang. iya di masyarakat yang membutuhkan di sekitar di lingkungan Bandung ini. Seperti itu. Oke, jadi nanti bakal sebar iftar, bakal sebar takjil gitu Iya, ya. Wah, betul. seru banget sih. Dan selanjutnya itu Heeh. ada kado lebaran untuk lansia nih. Kado lebaran untuk Iya. lansia. Itu gimana tuh? Ngasih apa emang? Ini. Kalau kado tapi rahasia sih Iya sebenarnya. sih. Jadi mungkin karena kalau kita ngomongin tentang lansia gitu pasti itu biasanya masuknya ke kebutuhan pokok ya. Oke, kebutuhan pokok. Dimana pasti mereka mah lingkupnya level keluarga ya. Level Jadi keluarga. kita ingin berusaha tadi ya berbagi kebahagiaan, berbagi Mhm. mungkin teman-teman beli nastar gitu ya. Ya, betul. Ngicipin roti apa kue kacang atau yang lain sebagainya gitu ya. Waktu di Itu- momen-momen lebaran iya, ya. mungkin betul, bahkan betul. di luar lebaran juga bisa ya tinggal Ya, beli gitu ya. ya. Tapi apa ya kayak masih banyak nih Mas gitu ya. Mhm. Ya mungkin tadi ya orang-orang di sekitar kita ya bahkan ingin memakan nastar aja tuh harus nunggu gitu ya. Ya, Nunggu betul. menunggu bulan ya di Ramadan menjelang ke lebaran gitu ya. Mhm. Atau bahkan mungkin ya impiannya dia tuh cuma sebatas jadi impian gitu ya. Nah, kita ingin berusaha untuk mewujudkan itu Mas. Oke. Jadi untuk lansia-lansia di ini ya kaum prasejahtera di Bandung juga seperti Di itu. Bandung juga. Terus ini kayaknya menarik nih kayaknya teman-teman akan tertarik juga dengan Ha. harapannya ya bisa Iya. ikut gabung juga di Mhm. kegiatan yang terakhir nih. Apa tuh? Jadi pernah gak sih teman-teman membayangkan nih ya kita baru mau masuk puasa pertama atau mungkin Ya. bahkan belum masuk bulan Ramadan ya. Betul. Kita udah mikir kayak ih aku mau beli baju apa ya. Atau mungkin kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang ketika kita masih ada kecil sering ya diajak Ya. sama orang tua kita gitu ya Betul. ke pasar ya. Besar. Mungkin- Biasanya hamin seminggu tuh. Iya betul. Kalau Habis misalnya- mungkin minggu. kalau Mas Piu di sini diajaknya di mall ya. Saya di sana nggak ada mall nih Mas. Oh, di mana? Ini di pasar nih di pasar. Di pasar. Ya, ya, Tapi- ya, ya. Mau manapun tempatnya ya. Ya. Tapi itu seneng gak sih Adalah rasanya? ya ada momen beli baju lebaran itu adalah momen yang ditunggu setiap anak, sedunia Betul. mungkin ya. Iya, betul, Kalau betul. udah mendekati lebaran gitu. Betul, betul, betul. Karena kebanyakan mungkin waktu kita kecil ya goalsnya kita wih baju baru baju baru, betul. Tapi sekarang dah coba kita lihat gitu ya. Hmm. Ya mungkin harapannya kita ya semoga mungkin ada teman-teman kita juga yang Yap. ada di posisi itu juga gitu ya. Mhm. Tapi gini deh kayak aduh, gimana ya rasanya kalau teman-teman kita, adik-adik kita ya, saudara-saudara kita yang ada di panti asuhan gitu ya, Mhm. menyambut bulan puasa dan lebaran ya, Ya. gitu ya. Tanpa dengan ya Ya, keluarga terdekatnya ya, gitu ya. betul. Betul. Terus mungkin rindu gitu ya. Mungkin gimana sih rasanya beli Ya. baju baru sama orang Orang yang tua. dicintainya Betul, gitu ya. betul. Ya mungkin nah di sini nih Mas ini CSM gitu ya. Mhm. Ingin mewujudkan mimpi mereka sebenarnya. Ya. Mengajak teman adik-adik kita tadi gitu ya. Mhm. Untuk merasakan feel yang sama gitu ya. Ya. Berbelanja baju lebaran gitu ya. Yang semoga ya memang mungkin ya secara hitung-hitungan juga dalam artian mungkin gak bisa menyelesaikan masalah yang ada dalam dirinya gitu ya. Ya. Maksudnya dalam artian kita gak bisa membalikan kondisinya gitu ya. Mhm. Tapi harapannya kita bisa hadir nih sebagai saudara gitu Betul. ya. Sebagai kakak gitu ya. Ya. Yang ternyata mereka tuh gak sendiri loh di sini gitu ya. Seperti Ya. itu. Kayak tadi teman-teman bisa ikut juga ya sedekah belanja bareng anak yatim bersama CSM Oke. seperti itu. Wah, itu seru banget sih ya. Jadi flashback gitu. Tadi kalau misalnya saya dengerin ada kata syukur gitu ya. Betul. Jadi kalau kita mencoba untuk mengingat kembali momen-momen itu gitu ya. Dan mengkalibrasi nikmat apa yang udah kita dapetin gitu ya. Mungkin salah satu ungkapan syukur kita tuh bisa seperti tadi ya. Kayak menghadirkan diri kita sebagai kakak mereka gitu ya. Kakak Iya, betul, dari Mas. anak-anak yatim piatu gitu ya. Dan memberikan sedikit kebahagiaan gitu bagi mereka. Oke. Seru banget kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh CSM dan harapannya kawan cendekia juga mungkin
kalau tertarik dan interest atau belum ada planning tadi ya, belum ada planning nih social movement apa yang mau dilakukan di bulan Ramadan, bisa banget nanti join bareng kita gitu ya. Betul. Nah, oke. eh Mungkin kita cukupkan dulu ya untuk talk show pada kesempatan kali ini. Saya coba konklusikan gitu ya tadi apa yang sudah kita discuss gitu ya, yang sudah kita bicarakan. Yang pertama itu mungkin terkait strategi gitu ya. Iya betul Mas. Jadi ada luruskan niat gitu ya di Iya. bulan Ramadan tahun ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya dan menjadi lebih bermanfaat. Nah, terus yang kedua itu ada bersyukur Betul. gitu kan, mencoba untuk merimain kembali apa yang sudah didapatkan dan mengungkapkan rasa syukur itu dengan impact yang lebih luas lagi gitu ya. Iya. Lalu yang ketiga itu tentang bersilaturahmi gitu ya, mencoba untuk mengetuk pintu-pintu teman-teman kita yang udah lama nggak ketemu gitu ya, Iya betul. mencoba untuk kembali terkonek gitu ya. Lalu yang keempat itu yang terakhir itu mencoba untuk merencanakan kegiatan sosial atau social movement yang akan dilakukan di bulan Ramadan gitu ya. Betul Jadi sekali. jangan lewatkan momen Ramadan tahun ini, jadikan momen Ramadan tahun ini menjadi salah satu momen terbaik gitu ya Betul. dari setiap Ramadan teman-teman gitu. Dan saya juga ingin mengencourage teman-teman untuk bisa lebih aktif gitu ya, bisa lebih mengajak gitu ya kepada teman-teman di luar sana untuk bisa lebih aktif dalam berkegiatan sosial gitu ya. Oke, dan mungkin sebelum menutup talk show malam hari ini, teman-teman juga bisa download e-book ya. Oh iya betul. Ada e-book ya dari Iya ada. JSM gitu. Jadi Tentunya dong. ada e-book, nanti teman-teman bisa download di link deskripsi di bawah ini. Di situ nanti bisa teman-teman coba baca lagi, bahkan bisa coba mulai mengaplikasikan gitu ya. Apa aja sih tips-tips dari CSM terkait how to prepare Ramadan tahun ini gitu. Oke. Buat malam hari ini mungkin kita cukupkan dulu. Ya. Oke, terima kasih buat kawan cendekia yang sudah mendengarkan kita sampai akhir. Kalau misalnya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk men-share dan juga tetap ikuti kami di Instagram kami csm.or.id dan subscribe YouTube kami di Cendekia Salim Mulia. Oke. Dan dari kami pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.